Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dengan subscribe, teman-teman sudah mensupport channel ini untuk berkembang dan selalu memberikan materi-materi dan pembahasan terbaru. Halo teman-teman, Beni Krispiantoro di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau merupakan suatu kebiasaan atau daily activity. Pasti kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan simple present tense. Jadi simple present tense biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ibu saya pergi ke pasar setiap pagi hari. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa dan Kamis. Dia mengunjungi neneknya setiap bulan. Rumus dari simple present tense, di kalimat positif kita menggunakan subject plus verb 1 s or es plus object plus adverb atau kata keterangan. Di kalimat negatif kita menggunakan subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object plus adverb kata keterangan. Di kalimat interrogatif kita gunakan do or does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb atau kata keterangan. Jadi yang membedakan dari ketiga jenis kalimat dalam simple present tense ini adalah penggunaan do atau does. Di kalimat negatif, posisinya adalah setelah subject. Jangan lupa, ketika kalian menggunakan do atau does di kalimat interrogatif, maka posisinya berada sebelum subject. Contoh, di kalimat positif, apabila subjeknya I, we, you, they, maka yang digunakan adalah kata kerja verb 1 plus object plus adverb. Sementara ketika subjeknya he, she, it atau singular subject, kata kerja yang digunakan adalah verb 1 ditambahkan dengan s atau is plus object plus adverb. Mari kita lihat contoh dari simple present tense. We study English every day, every Wednesday afternoon. We di sini adalah subject. Study verb, English object, every Wednesday afternoon adverb of time. Teman-teman boleh menambahkan keterangan tempat. Misalkan, we study English in the school every Wednesday afternoon. Berarti apa? Posisi adverb of place akan berada di depan adverb of time. Contoh lain, penggunaan simple present tense dengan subjek she. She eats breakfast in her house every morning. Di kalimat ini, kata kerja eat ditambahkan s, karena subjek yang digunakan adalah singular subject she. Sementara di kalimat sebelumnya, we study English, kita tidak menambahkan s or es di kata kerja study karena subjeknya we. Jadi, penggunaan kalimat she eats breakfast in her house every morning sama aja dengan she subject, eats sebagai verb plus 1 or es, breakfast sebagai object, in her house, adverb of place, every morning, adverb of time. Sekali lagi, dalam penggunaan kata keterangan, yang didahulukan adalah keterangan tempat, baru keterangan waktu. Di kalimat negatif, subjek I, we, you, they, plus do, plus not, plus verb 1, plus object, plus adverb. Sementara di kalimat positif, yang sudah kita pelajari tadi, tidak menggunakan do atau does plus not di tengah-tengah antara subjek dan kata kerja. Sementara di kalimat negatif, kita harus menggunakan do atau does plus not plus verb 1. Kapan menggunakan do? Kalau subjeknya I, we, you, they. Kita lihat lagi berikutnya. He, she, it plus does plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Sekali lagi kita lihat, subjek berubah, maka auxiliary verb yang digunakan berubah pula. Sekali lagi, ketika kita menggunakan he, she, it,
maka auxiliary dalam simple present tense adalah does. Sementara I, we, you, they, karena ini plural subject, maka auxiliary-nya adalah do. Sementara verb-nya tetap verb one, tidak ada s ataupun is. For example, we don't study English every Wednesday afternoon. Jadi di kalimat ini, kata kerjanya study, tapi kita harus menambahkan don't di depannya. Kenapa don't bukan doesn't? Karena subjeknya adalah plural subject we. Sementara di kalimat kedua, she doesn't eat breakfast in her house every morning, kita harus menggunakan does karena subjeknya adalah she. Tapi ingat sekali lagi, ketika menggunakan kalimat negatif dalam simple present tense, jangan gunakan s ataupun is, karena sudah ada auxiliary verb di depan kata kerja tersebut. Jadi akan salah kalau kita menggunakan she doesn't eat breakfast in her house every morning. Kata kerja eats yang ada s-nya membuat kalimat ini salah secara grammatical, karena sudah ada does sebagai auxiliary verb di depannya. Jadi teman-teman perlu diingat lagi, ketika menggunakan kalimat negatif dalam simple present tense, auxiliary yang digunakan adalah do atau does. Berikutnya adalah kalimat interrogatif. Rumus dari kalimat interrogatif sangat sederhana sekali. Di kalimat interrogatif, auxiliary verb-nya berada di depan. Jadi, do plus I, we, you, they plus verb one plus object plus adverb. Sementara di kalimat does plus he or she it plus verb one plus object plus adverb. For example, do we study English every Wednesday afternoon? Kalimat ini dimulai dengan penggunaan auxiliary verb do. Kemudian we sebagai subject, study sebagai verb, English sebagai object, every Wednesday afternoon sebagai adverb of time. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita mengubah subjeknya, maka kita harus mengubah juga auxiliary verb yang ada di depannya. Misalkan, di kalimat do we study English every Wednesday afternoon, kita ubah subjeknya menjadi he. Maka kita harus menggunakan auxiliary verb does. Does he study English every Wednesday afternoon? Ya. Kenapa? Karena subjek yang digunakan adalah singular subject he. Sementara ketika teman-teman gunakan subjek yang lain di kalimat plural, misalkan do you study English or do they study English, maka auxiliary verb yang digunakan tetap sama, yaitu do. Yang berikutnya penggunaan does di kalimat interrogatif. Does she eat breakfast in her house every morning? Kita menggunakan auxiliary verb does di kalimat ini, karena subjek yang digunakan adalah she sebagai singular subject. Nah, bagaimana cara menjawab kalimat interrogatif? Ada dua cara menjawab di kalimat interrogatif, yaitu jawaban pendek atau singkat, maupun jawaban yang panjang atau lengkap. Contoh, do we study English every Wednesday afternoon? Yes, we do. Itu kalau menjawab ya. Kalau jawabannya tidak, do we study English every Wednesday afternoon? No, we don't. Atau akan lebih baik lagi kalau kita menjawab lengkap. Do we study English every Wednesday afternoon? Yes, we study English every Wednesday afternoon. Or no, we don't study English every Wednesday afternoon. Dengan berlatih menggunakan jawaban lengkap, dengan sendirinya kita akan lancar menggunakan simple present tense. Sementara kalimat kedua, does she eat breakfast in her house every morning? Perlu diperhatikan, ketika kalian menggunakan jawaban yang simple, yang singkat, maka jawabannya menjadi yes, she does. Atau no, she doesn't. Nah, bagaimana dengan jawaban lengkap? Di jawaban lengkap, kalian harus berhati-hati karena harus ada penambahan s atau is di verb one yang digunakan. Maka menjadi yes, she eats breakfast in her house every morning.
Atau no, she doesn't eat breakfast in her house every morning. Ada catatan yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya. Akhiran is digunakan pada kata kerja yang huruf akhirannya s, ch, sh, x, o. Jika subjeknya she, he, it. Sedangkan kata kerja yang huruf akhirnya y dan didahului huruf mati atau konsonan, y ditukar dulu atau diubah dulu dengan i, kemudian ditambahkan is. Saya ulangi lagi, karena dalam bahasa Inggris ada beberapa kata kerja yang berakhiran huruf s, ch, sh, x, sama o. Ya, contoh, pass, huruf terakhirnya adalah s. Ya, maka kalian cukup tambahkan is di belakangnya menjadi passes. For example, she passes the road. Ya. Watch, huruf terakhirnya adalah ch, maka menjadi watches. For example, he watches football on TV. Jadi bukan he watch langsung ditambahin s, tapi harus is karena berakhiran ch. Yang berakhiran sh bagaimana? Contohnya adalah wash, menjadi washes. My mother washes clothes every morning. Mix berakhiran x, maka menjadi mixes. Go berakhiran o, maka menjadi goes. Study. Nah, ini perlu diperhatikan. Kata kerja study, ya, diakhiri dengan huruf y, maka ketika kita menambahkan is di belakangnya, harus ubah dulu y-nya menjadi i. Maka study, studies. Contoh, he studies English every day. Ya. Keterangan waktu, adverb of time. Di dalam present tense, adverb of time selalu berada di belakang adverb of place. Jangan lupa, di simple present tense, kita juga boleh menggunakan adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Adverb of frequency itu merupakan kata keterangan frekuensi, seberapa sering kita melakukan sesuatu. Contoh, always, selalu, usually, biasanya, generally, umumnya, ever, pernah, sometimes, kadang-kadang, occasionally, kadang-kadang, never, tidak pernah, seldom, jarang. Nah, penggunaan adverb of frequency ini seringnya muncul di simple present tense. Bagaimana dengan perbedaan sometimes sama occasionally? Artinya sama kadang-kadang. Namun, yang sering digunakan baik dalam percakapan lisan maupun dalam tulisan adalah sometimes. Nah, untuk bahasa formal maupun informalnya, occasionally lebih formal. Jadi teman-teman semua boleh menggunakan sometimes, ya, dan juga boleh menggunakan occasionally. Saya sarankan sometimes di dalam percakapan atau dalam komunikasi lisan, sementara occasionally digunakan dalam komunikasi dalam bentuk tulisan. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama, penggunaan adverb of frequency sering digunakan di present tense di posisi setelah subjek dan sebelum verb. Misalkan, saya selalu mencuci motor saya di pagi hari sebelum saya berangkat sekolah. Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Mencuci, bahasa Inggrisnya adalah wash. Mencuci motor berarti wash motorcycle. Maka kalimat saya selalu mencuci motor saya setiap pagi sebelum saya berangkat ke sekolah menjadi I always wash my motorcycle
in the morning before I go to school. Kita lihat kalimat I always wash my motorcycle. Ingat posisinya adalah setelah subjek I always, kemudian diikuti kata kerja wash. Jangan sampai terbalik, I wash always my motorcycle. Itu salah. Atau I wash my motorcycle always in the morning. Itu pun salah. Maka posisi adverb of frequency, baik itu always sampai seldom, posisinya adalah di tengah antara subjek dan kata kerja. Kata keterangan waktu yang berikutnya, yang sering digunakan dalam simple present tense, ini sangat familiar sekali, adalah today. Hari ini, once, sekali. Contoh, once a day berarti sekali dalam sehari. Once a week, sekali dalam seminggu. Once a month, sekali dalam sebulan. Bagaimana dengan 2 kali? Nah, 2 kali kita gunakan twice. Atau dalam versi lain kita bisa menggunakan 2 times. Tapi yang sering kita gunakan adalah twice. Contoh, twice a week. Maka 2 kali dalam seminggu. 3 times a month. 3 bulan, 3 kali dalam sebulan. 3 times a year, maka 3 kali dalam setahun. Every, nah ini jenis kata keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple present tense. Misalkan every day, every week, every month, every year. Okay. Contoh, we always start work at 8 o'clock every morning. Dalam kalimat positif ini, ada beberapa kata keterangan waktu. Yang pertama adalah 8 o'clock, ini menunjukkan jamnya. Sementara every morning, ini menunjukkan setiap waktunya kapan. Apakah morning, ataukah afternoon, apakah evening, ataupun night. Jadi sudah tepat. Setiap pagi di jam 8, kita selalu memulai pekerjaannya. Di kalimat positif ini, kita pun melihat penggunaan adverb of frequency, always. Seperti yang saya sebutkan tadi, always berada di antara subjek dan kata kerja. Di kalimat negatif, kita cukup menambahkan do not atau don't di antara subjek we dan sebelum adverb of frequency always. Maka menjadi we don't always start work at 8 o'clock every morning. Berikutnya nggak ada perubahan. Di kalimat interrogatif, kita cukup membalik do yang tadinya di tengah menjadi di depan kalimat. Do we always start work at 8 o'clock every morning? Yes, we do. No, we don't. Or yes, we always start work at 8 o'clock every morning. No, we don't always start work at 8 o'clock every morning. Tapi teman-teman perlu ketahui juga, ketika ada pertanyaan, apakah kita selalu mulai pekerjaan kita setiap jam 8, setiap pagi? Teman-teman boleh menjawab menggunakan sometimes, usually, never, occasionally. Ya, jadi tidak melulu harus menjawab menggunakan kata always yang ditanyakan. Do we always start work at 8 o'clock every morning? Yes, sometimes. We always start work at 8, atau yes, we sometimes start work at 8 o'clock every morning. Or yes, we usually start work. Ya, jadi membedakan antara penggunaan always, usually, sometimes bisa diterapkan dalam kalimat itu secara langsung. Oke. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan singkat mengenai penggunaan simple present tense dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat teman-teman yang mau mengasah kemampuan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, silakan teman-teman buat contoh kalimat di kolom komentar sesuai dengan apa yang sudah kita bahas dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jangan lupa untuk berlatih terus mengasah kemampuan kita dalam penggunaan simple present tense.
Sehingga dengan pengasahan kita itu, kita akan terbiasa untuk menggunakan simple present tense dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. See you next meeting. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat.